menanggapi kasus Harvey Weinstein sendiri seperti apa sih Bang? Ini kan merugikan negara sampai 300 triliun nih, tapi hanya dikenakan hukuman 6,5 tahun aja nih Bang. Sebagai pakar hukum sendiri nih Bang, ini kan seperti apa nih Bang menilainya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita ya, semuanya ya. Ini sebenarnya udah kesekian kali ya saya sudah berbicara tentang masalah proses dalam tindak pidana korupsi tambang timah yang ada di Papua ya. Jadi di dalam perjalanannya saya sudah ikuti terus ya. Baik itu dia tuh pelaku utama, apakah dia turut serta 5556, yang jelas pasti tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang. Namanya tindak pidana korupsi itu adalah korporasi, kan itu. Korporasi yang dilakukan secara bancaan pasti akan melibatkan penyelenggara negara, itu udah pasti itu ya. Kalau tidak melibatkan penyelenggara negara tidak mungkin terjadi tindak pidana korupsi. Nah sekarang kita masuk ke pokok permasalahan. Setelah bergulirnya peristiwa ini tibalah pada saat jatuhnya vonis. Bukan hanya Harvey ya, Helena Lim juga dijatuhkan 5 tahunan ya. Harvey dijatuhkan 6 tahun 5 bulan dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Kalau kita merunut kembali yang dikatakan tindak pidana korupsi ratusan triliun ya. Saya pernah bicara ini sangat-sangat mencederai hati masyarakat menurut hemat saya ya. Tidak sebanding dengan kerugian negara yang dibancai oleh oknum-oknum ini dengan vonis yang dijatuhkan. Pernah saya analogikan kalau di Cina itu nggak ada ampun, itu hukuman tembak mati langsung di tempat, disaksikan oleh khalayak ramai. Nah kita lebih beradab dilakukan tindakan hukum yang sesuai dengan yang berlaku undang-undang di Indonesia. Namun kalau sudah seperti ini ya sangat menyedihkan gitu loh. Yang sialnya nanti kasus penganiayaan berat contohnya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tapi secara personal itu jatuhkan 8 tahun, 10 tahun. Nah ini merugikan rakyat banyak, merugikan negara 6,5 tahun. Kira-kira adil nggak kira-kira? Nah ini menurut hemat saya ini perlu dicermati oleh punggawa-punggawa hukum, pemutus-pemutus yang dikatakan tuh bahwa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan hanya bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa, tapi bertanggung jawab pada seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Saya dari dulu memang kalau sudah dengar tindak pidana korupsi itu alergi. Saya juga mantan penyelenggara negara, saya mantan Kapolda. Saya juga penyidik. Kalau seandainya saya penyidik waktu itu akan saya berikan pasal-pasal yang terberat. Nah sekarang jangan lagi kita berbicara di ranah penyidik, tapi ini sekarang di ranah penuntut umum dan pemvonis yaitu hakim yang bertanggung jawab. Nah yang apesnya tuntutan 12 tahun aja menurut hemat saya tuh masih kurang. Makanya Pak Prabowo mengatakan kok ringan amat, kenapa nggak 50 tahun aja? Itu sebenarnya udah bahasa klise. Bahasa klise itu tuh bahasa sindiran, bahasa bentuk kekecewaan sebenarnya. Kok seperti itu sih? Itu sebenarnya menurut Pak Prabowo kalau saya tangkap ya dari bahasanya. Tapi ada nuansa-nuansa kekecewaan tidak sesuai dengan hati nurani beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, juga hati nurani rakyat. Nah menurut hemat saya sebaiknya hal ini, kan sekarang jaksa naik banding nih, naik banding. Menurut hemat saya naik banding nih, tolonglah hakim punya hati nurani, punya hati nurani melihat pelaku-pelaku ini. Ya kalau bisa dinaikkan tuh jadi 18 tahun atau 12 tahun lah. Joko Susilo dulu ingat nggak? Itu divonis 12 tahun, banding jaksa naik malah 18 tahun. Ulangi, yang banding tuh Pak Joko Susilonya ya, malah 18 tahun. Nah ini kenapa nggak lebih berat? Bayangin loh, ratusan triliun loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini berdiri sendiri. Nggak akan mungkin terjadi peristiwa tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh seseorang atau hanya 2 orang tanpa melibatkan pemutus, yaitu penyelenggara negara yang punya kewenangan tentang hal itu. Ini kemana? Kok kenapa nggak ditarik, kemana larinya? Siapa-siapa aja yang terlibat di dalamnya nih? Ya tolong diteliti lah. Jadi jangan dari Kejaksaan Agung yang memutus di sekitar lokasi itu saja. Rakyat ini tidak buta. Rakyat ini sudah melek hukum. Dia berikanlah rasa keadilan kepada masyarakat bahwa mereka-mereka ini jangan diberikan ruang gerak. Kalau seperti itu nanti apes ya. Toh segitu juga kok. Ya udah kita korupsi aja. Dikorupsi nanti 100 triliun, kalaupun disita hanya paling nanti disita berapa tuh? Hanya sekian miliar untuk dikembalikan pada negara. Terus yang lain kemana? Udahlah nanti 6 tahun nanti bisa remisi, akhirnya cuma 2 tahun. Suburlah tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Terkait ini Om, kerugian kan 300 triliun ya. Ini kerugian ya, bukan perkiraan ya. Kerugian total 300 triliun, cuman yang dikembalikan 210 triliun ya. Nah terus di mana hakim juga mempertimbangkan sikap dari Harvey Muiz yang baik setelah persidangan, terus memiliki keluarga menjadi pertimbangan. Nah itu apakah pertimbangan seperti itu masuk akal untuk mengurangi hukuman yang terbilang kasus berat ini? Dari mana dibuktikan pengembalian 210 triliun? Kan sudah divonis. Gimana? Pengembaliannya dendanya dari 210 miliar dan dengan hukuman 6,5 tahun. Kan 210 miliar bukan 210 triliun. Terus kemana yang sekian ratus triliunnya gitu loh. Maksud saya kan begitu. Jangankan segitu, kalau seandainya seperti itu orang lain juga mau, nggak apa-apa. Bancai 300 triliun, kembalikan 10 triliun nggak apa-apa. Kalau memang mau seperti itu, ya hanya 210 miliar. Kalau menurut hemat saya, miskin kan, sita seluruh asetnya. Kalau belum sesuai dengan kerugian negara tuh habisi, supaya ada faktor penjerahan. Kalau nggak begitu, subur banget. Makanya akhirnya muncullah dari CPR itu mengatakan bahwa Indonesia terkorup, termasuk salah satu di antara terkorup di dunia. Begini. Karena apa? Adanya ruang-ruang peluang, celah-celah untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi itu. Kira-kira gitu ya. Terkait sikap pertimbangan hakim untuk Harvey Muiz ini masuk akal nggak? Karena sopan itu ya. Karena sopan, terus karena memiliki keluarga juga. Apa hubungannya? Sopan santun, kalau bisa aku nangis-nangis itu. Sopan banget gua. Iya Pak Hakim, yang penting ponisnya rendah. Nggak masuk dalam kalkulasi hukum. Nggak ada hubungannya antara sopan, menjawab dengan baik, kemudian diberikan sanksi yang ringan. Apa hubungannya? Terus kemana yang dikejar itu, kemana uangnya itu loh. Kemana uangnya dibancai, kepada siapa-siapa saja. Jadi alangkah tidak eloknya antara kesopanan seseorang itu menjawab hakim kemudian diringankan, terus nggak ditanya terus kemana uang-uang yang lain, terus soalnya 210 miliar yang dikembalikan, terus sisanya kemana? Oh kepada si ini, ya disebutin dong gitu. Siapa-siapa yang kena di situ, siapa-siapa yang terlibat, angkat, itu baru fair. Akhirnya kan jadi tumbal aja nih jadinya. Tumbal jadi harganya menurut saya. Ya, kemana? Penyelenggaranya di mana? Siapa yang berikan izin? Apakah dari pemerintah daerah dari Babel? Nah itu harus juga difikirkan gitu loh. Jadi harus tahu kemana larinya. Ini telah merusak struktur daripada tanah yang ada di Babel. Terus diangkat semuanya dari celah-celah bumi kita untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Jadi kalau menurut pertanyaan daripada media, saya kurang sependapat. Bukan kurang sependapat saja, tidak sependapat. Nggak ada hubungannya sopan santun kita di depan pengadilan terus ringankan hukumannya, nggak ada. Sopan santun kita tapi kita mengaku terus terang, nah itu baru fair, baru mantap. Gitu loh kira-kira ya. Oke, kalau kita perbandingkan dengan Cina tuh yang 6 triliun aja sudah dihukum mati terbaru ya. Banyak membanding-bandingkan, apakah ini mencederai hukum juga gak sih? Jangan kan 6 triliun ya,
terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan rakyat yang bukan hak kewenangannya, hukuman mati. Nggak usah 6 triliun, hitungan 5-6 miliar aja hukuman mati kok. Nah itulah faktor penjarahan, karena di Indonesia memang tidak ada kita sebutkan hukuman mati, tapi hukumlah yang seberat-beratnya supaya ada faktor penjarahan. Kemudian sita asetnya semua, aset apapun itu sita aja, karena memang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Nah sekarang dikatakan dia 5556, terus aktor intelektualnya siapa? Itu yang perlu dicari. Siapa yang terlibat? Apakah hanya rakyat saja atau pemasoknya? Apa nggak ada keterlibatan penyelenggara negara? Nah kita harus fair dong. Nah ini saya rasa perlu diteliti oleh beliau ya, sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Mudah-mudahan Pak Presiden juga mendengar ini supaya betul-betul dikupas habis ini. Jangan dilindungi lah, siapapun, mau pejabat mau di siapa, jangan dilindungi tentang masalah ini, supaya rakyat itu merasa terayomi. Jangan rakyat yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya, tapi kayanya karena apa? Karena mengkelabui rakyat ya, menghabisi uang rakyat. Itu kira-kira kan ya.